Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sari, NPM 1911060106. Saya dari kelas Biologi 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan ekobrik. Sebelumnya teman-teman, kita tahu bahwa ekobrik berasal dari dua kata, di mana ekologi yang artinya ekologi, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya brick yaitu artinya bata. Jadi kesimpulannya di sini ekologi merupakan bata yang ramah lingkungan. Nah, kita ada 9 langkah cara pembuatan ekobrik ini. Yang pertama, kita pilah dulu bahan-bahannya, yaitu ada plastik. Kita pilah-pilah dulu plastik-plastik ini. Nah, lalu kita bersihkan sampah plastiknya. Nah, lalu sediakan botol bekas. Nah, jika botolnya kotor, kita cuci dulu lalu kita keringkan. Nah, berhubung ini botolnya sudah bersih teman-teman, jadi tidak usah dicuci lagi. Sudah tidak ada air sama sekali, sudah kering. Nah, lalu gunakan tongkat. Nah, di sini ada tongkat. Kita gunakan tongkat yang sekiranya panjangnya 2 kali lipat dari botol. Nah, lalu nanti kita akan masukkan sampah plastik ini ke dalam botol. Lalu padatkan sampah plastik ini menggunakan tongkat ini. Nah, lalu yang ketujuh itu timbang setiap ekobrik yang telah kita masukkan ke dalam botol. Nah, lalu simpan ekobriknya ke tempat yang suhu dingin. Nah, agar tidak berubah ketika kena suhu panas gitu teman-teman. Nah, yang kesembilan itu susun ekobriknya agar bisa menjadi bata yang indah ketika kita buat. Nah, yang pertama langkah-langkahnya itu pilah sampah plastik. Nah, kita sini sudah memilah sampah plastiknya. Di sini ada warna-warni. Nah, lalu kita sampah plastik ini bersih. Yang kedua, bersihkan sampah plastiknya, sudah bersih sampah plastiknya ini. Lalu sediakan botol bekas. Yang ketiga, langkah ketiga sudah disediakan. Lalu kita gunakan tongkat. Nah, di sini kita masukkan sampah plastiknya. Nah, kita masukkan sampah plastiknya di sini di dalam botol dengan secara random atau secara acak ya. Jangan urut, biar kalau secara random nanti warnanya akan bagus warna ekobriknya. Kita masukkan, kita dorong menggunakan tongkat. Ingat ya teman-teman, kita masukkannya dengan cara random, bukan cara teratur. Karena kalau dengan cara teratur nanti dia warnanya tidak terlihat bagus kesannya. Kalau kita menggunakan cara random, kesannya akan terlihat bagus warnanya. Kita masukkan teman-teman. Di sini agak sedikit susah karena botolnya agak kecil, jadi sedikit susah untuk masukkannya. Lalu kita dorong, ini gunanya tongkat untuk mendorong sampah plastik ini ke dalam botol. Kita dorong sampai tidak ada udara sedikit pun yang masuk, karena kita masukkan, kita dorong-dorong hingga tidak ada udara sama sekali yang masuk. Nah, lalu kita masukkan lagi plastiknya sampai botolnya ini penuh. Nah, kita masukkan plastiknya ini teman-teman secara random agar warnanya terlihat bagus ketika kita susun ekobriknya. Nah, kita dorong lagi. Ingat ya teman-teman, tidak boleh sampai ada udara sedikit pun. Kita dorong teman-teman ekobriknya. Dorongnya harus kencang supaya tidak ada udara sama sekali yang masuk. Jadi kita harus benar-benar kencang dorong sampah plastiknya. Kita gunakan plastiknya yang warna-warni ya teman-teman, supaya nanti ekobriknya jadinya bagus. Kita dorong sampai tidak ada udara sama sekali yang masuk, supaya ekobriknya kuat. Maka dari itu kita perlu menggunakan banyak plastik. Nah, ini sudah jadi teman-teman ekobriknya. Nah, selanjutnya kita sudah jadi, kita padatkan sudah sampahnya. Lalu yang ketujuh, kita timbang setiap ekobrik. Berarti insang.
Baik, langkah ketujuh, kita timbang step ekobrik. Nah, di sini sudah ada ekobrik yang kita masukkan tadi, kita timbang step ekobriknya minimal 200 gram ekobrik. Satu botol itu 200 gram ekobrik. Nah, karena ini botolnya kecil, jadi ini sudah ditimbang. Nah, sudah ditimbang, lalu kita lanjut ke langkah ke-8. Lalu ketika ekobriknya sudah jadi, langkah ke-8-nya yaitu susun semua ekobrik ini ke tempat dingin agar ketika kena paparan sinar matahari, botol plastik ekobrik ini tidak menyusut. Nah, setelah itu ke-9 kita bisa menyusun ekobrik ini sesuai dengan keinginan kita. Ekobrik ini bisa dibuat menjadi kursi, bisa dibuat menjadi meja kalau emang botolnya banyak, karena ini teman-teman berhubung botolnya cuma 2 dan plastiknya tidak memadai, maka saya cuma bisa membuat 2 botol ini. Baiklah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman dan rekan-rekan guru saya mohon maaf bila ada salah kata. Di sini saya mengucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 langkah-langkah pembuatan ekobrik. 1. Pilah. Kita memilah terlebih dahulu sampah plastik. 2. Bersihkan sampah plastik. 3. Sediakan botol bekas, yang mana botol bekas ini bekas dari botol air mineral. 4. Gunakan tongkat, yang mana tongkat ini panjangnya 2 kali lipat dari botol air mineral yang kita gunakan. 5. Masukkan sampah plastik ke dalam botol, di mana kita masukkannya dengan secara random agar terlihat cantik. 6. Padatkan sampah plastik di dalam botol tersebut agar tidak ada udara sedikit pun yang masuk ke dalam botol. 7. Timbang setiap ekobrik. Standar ekobrik 200 gram per botol air mineral berukuran 600 ml. 8. Simpan ekobrik ini di dalam teduh, di mana agar botol-botol plastik ekobrik ini tidak menyusut. 9. Susun semua ekobrik yang sudah selesai dibuat, lalu kita bisa membuat replika benda seperti gapura dan lain-lain.